Pernah nggak kamu melihat teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu bisa melakukan segala sesuatunya dan membuat mereka menjadi berhasil? Dan kamu merasa kenapa saya tidak bisa seperti itu? Nah, ini hal yang perlu kita pikirkan. Di mana terkadang manusia terlalu ikut-ikutan dengan cara orang lain, tetapi tidak bisa menemukan keunikan di dalam dirinya sendiri. Nah, hari ini saya ingin membahas bagaimana cara mencari keunikan diri sendiri dengan berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Nah, seperti biasa, sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih ya Yesus, Engkaulah sumber hikmat dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang ingin kami diskusikan hari ini, biarlah Tuhan, penyertaan-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Berikan hikmat-Mu Bapa, biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu. Berkati mereka yang selalu setia untuk mendengarkan segala tentang kebenaran firman Tuhan-Mu. Bapa, saat ini kami bersiap untuk mendengarkan apapun, segala hal-hal yang keluar dari mulutku dan hatiku. Dan biarlah urapan-Mu yang menyertai hidupku selalu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Kaulah yang menjadi kekuatan dalam hidupku. Haleluya, amin. Sebelum saya membahas tentang apa dan bagaimana cara bisa kita menemukan keunikan dalam diri kita, saya ingin membuka satu ayat Alkitab, di mana keunikan dalam diri kita seharusnya bisa kita gunakan untuk menjadikan diri kita berharga di mata Tuhan. Yuk saat ini, mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita sebagai manusia terkadang lebih fokus kepada masalah, bukan kepada solusi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cerna dalam hidup kita, di dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita mencari keunikan dalam diri kita sendiri. Yang perlu kamu catat saat ini, saya mohon kamu bisa menuliskan atau mengulang video ini agar kamu lebih paham. Dan dengarkan video ini dari awal hingga akhir. Karena saya berpikir, apa yang saya bagikan yang berdasarkan inspirasi saya dan hikmat daripada Tuhan, itu bisa membuat orang-orang yang mendengarkannya dapat terbantu dan menjadi orang yang lebih berpikiran positif lagi. Saya melihat dari berbagai macam komen yang ada di video-video saya bersyukur karena komen-komen mereka begitu baik. Dan ini mendukung saya untuk lebih aktif dan bisa mendapatkan inspirasi lebih banyak lagi. Jika kamu mempunyai masalah, kamu bisa menulis di kolom komentar apa masalah kamu. Dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, hari ini saya ingin membedah cara berpikir kamu, bagaimana mencari keunikan diri sendiri. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama yang perlu kamu catat. Pertama, temukan hal apa yang membuat kamu senang. Lalu yang kedua yaitu hal apa yang membuat kamu dapat pujian dari apa yang kamu lakukan kepada orang-orang di sekitar kamu. Lalu hal yang ketiga, temukan hal apa yang membuat kamu dapat kritikan atas segala perbuatan kamu. Nah, ini yang perlu kamu cerna dan ini yang perlu kamu pikirkan dari segala kegiatan yang kamu lakukan. Pertama, saya ingin membahas tentang hal apa yang perlu kamu pikir yang membuat kamu senang. Misalnya, kamu senang ya bermain musik. Dan hal itu mendapat pujian dari orang-orang sekitar kamu. Dengan bermain musik, kamu tidak memperdulikan apa kata mereka. Kamu senang, misalnya bermain gitar. Dari situ, kamu tidak peduli tentang keadaan sekitar kamu. Kamu merasa puas, kamu merasa terobati, mungkin kamu lelah ataupun capek.
dari segala kegiatan atau pekerjaan kamu. Dengan bermain musik, kamu dapat menghilangkan rasa kepenatan kamu. Nah, lalu hal yang kedua, coba kamu pikirkan, apa hal yang bisa membuat orang atau diri kamu mendapat pujian dari orang lain? Misalnya seperti tadi bermain musik. Kamu mendapat pujian. Ya, contohnya dia dengan mengatakan, kamu bagus bermain gitar dan saya ingin belajar daripada kamu. Nah, dari sini terbentuklah satu rasa semangat dari diri kita. Bagaimana kita bisa memperdalam dan mempelajari tentang bermain musik. Misalnya gitar. Atau kamu bisa bernyanyi. Dengan mendengar suara kamu, orang merasa tenang atau ya merasa bahagia. Dengan mengatakan, suara kamu bagus, kamu mempunyai karakter dalam suara. Dan dengan hal itu kamu semakin bersemangat. Atau misalnya kamu jago, mungkin ya dalam memberikan khotbah. Contohnya saat ini yang kamu dengarkan seperti saya. Mungkin kamu pikir saya ya, karena di sini saya belajar terus ya, saya katakan kepada kamu. Saya mencari inspirasi dan mencoba banyak membaca dan mendengarkan tentang bagaimana, misalnya saat ini kita membahas tentang mencari keunikan diri sendiri. Saya mencari berbagai ya informasi-informasi baik melalui media online ataupun ya media surat kabar. Saya membaca lalu saya mencari inspirasi, saya menyederhanakannya agar kamu bisa mendengarkannya dan bisa menerima dengan lebih tepat. Nah, seperti saya katakan tadi, saat kamu melakukan apa yang menjadi keunikan diri kamu sendiri dan menyenangkan orang lain, itu yang harus kamu gali dan harus kamu lebih kembangkan lagi. Terkadang manusia, satu, dia lebih memfokuskan kepada masalah. Mungkin ada orang yang tidak setuju dengan cara kamu, ataupun ya seperti tadi, seperti kamu bermain musik. Mungkin dia ya memberikan kritikan ataupun teguran di dalam kamu bermain musik. Dan itu yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin ya sebagian ada yang tidak mempedulikan. Tapi kebanyakan kita sebagai manusia, terkadang kita diberi satu kritikan ini yang terkadang ada dalam pikiran kita adalah satu masalah yang besar. Tapi perlu saya tekankan, saya secara pribadi, apapun hinaan ataupun ejekan-ejekan dari teman-teman saya tentang apa yang saya lakukan yang menyenangkan bagi diri saya, itu adalah satu semangat bagi saya. Saya akan terus, saya tidak akan berhenti tentang apa yang mereka katakan kepada saya. Ini yang menjadi motivasi bagi saya. Lalu, hal yang ketiga yaitu temukan apa hal yang membuat kamu dapat kritikan. Nah, sebelumnya saya sudah mengatakan, kritikan adalah hal yang membangun bagi diri kita sendiri. Karena sifatnya manusia kalau mendapat pujian, dia akan merasa puas. Tetapi dengan kritikan, kita mengetahui apa kesalahan kita, apa kesilapan kita, apa kekurangan kita. Nah, hal ini yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Dengan cara ini, saya yakin percaya kalau kamu terus mengembangkan potensi dalam diri kamu ataupun keunikan dari diri kamu. Yakin atau tidak percaya, di situ kamu akan semakin berkembang. Coba terus jalani segala apa yang menjadi kesenangan diri kamu. Karena segala sesuatu pekerjaan, kalau kita melakukannya dengan kesenangan hati, saya yakin percaya tidak ada beban bagi hidup kita. Misalnya seperti saya ingin berbicara kepada kamu. Saya merasa senang karena saya merasa beban saya mungkin unek-unek dalam hati dan pikiran saya itu bisa terlepaskan. Saya bisa berbagi kepada yang lain dan bisa membuat orang lain bisa menjadi berpikiran lebih positif lagi. Karena tujuan saya ke depannya nanti, saya ingin dengan cara saya berpikir atau prinsip yang saya pakai, mungkin sebagian orang bisa menerimanya. Dan saya tidak mengandalkan
cara saya berpikir sendiri. Saya selalu minta hikmat daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah putus yang namanya kebutuhan kita kepada Tuhan. Karena daripada Dialah segala pengetahuan yang mungkin selama ini terbatas akan menjadi tak terbatas oleh karena kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya berpatokan selalu kepada firman Tuhan. Dan ini yang terus saya gali dan terus saya lakukan. Mungkin untuk awal saya selalu gagap dalam berbicara atau menyampaikan isi hati saya kepada kamu yang mendengarkan saat ini. Tapi dengan berjalan seiring waktu, saya yakin percaya Tuhan akan memampukan saya untuk berbicara lebih percaya diri lagi. Dan ini menjadi kesenangan bagi diri saya. Mungkin kamu yang bisa dibilang sebagai hobi seperti bermain bola. Kamu senang bermain bola. Kamu tidak peduli apa kata orang, apa ejekan orang. Kamu senang melakukan itu. Dari keunikan diri kita sendiri. Ingat, dengar kata-kata saya. Kita bisa menghasilkan sesuatu. Bisa dibilang kebutuhan hidup kita. Misalnya, kamu pandai bermain gitar. Dengan bermain gitar, kamu bisa membuat video dan menayangkan di YouTube. Karena masing-masing orang berbeda dalam bermain gitar, yaitu karakter mereka dalam bermain gitar. Juga misalnya dalam bernyanyi. Mungkin mereka mempunyai keunikan suara ataupun karakter suara mereka. Ini yang perlu kita kembangkan. Apa kesalahan kita? Dan apa yang perlu kita perbaiki? Dan mungkin kita merasa semangat dengan pujian-pujian ataupun komen-komen mungkin di video-video kita. Atau bisa juga, misalnya kamu pandai bermain musik. Kamu bisa membuka les privat. Misalnya kamu jago bermain gitar, kamu bisa buka les privat bermain gitar ataupun bermain piano. Karena banyak di luar sana yang ingin belajar apa yang menjadi passion mereka di dalam mungkin tujuan mereka untuk kedepannya nanti. Jadi dengan apa keunikan yang diberikan Tuhan dalam diri kita, ini yang perlu kita cermati. Bukan harus kita mengikut cara orang lain agar kita bisa berhasil. Tetapi temukan dalam diri kamu. Apa yang menjadi kesenangan kamu? Apa yang membuat kamu bisa melakukannya tanpa batas? Coba kembangkan hal itu. Saya yakin percaya suatu saat nanti Tuhan akan membuka cara kamu berpikir. Dan hal ini nyata. Coba kamu lakukan. Minta petunjuk daripada Tuhan. Dan jangan salah gunakan keunikan diri kamu ataupun kepandaian kamu menjadikannya suatu kesombongan dalam diri kamu. Contohnya, banyak orang-orang yang menemukan sesuatu yang bisa membuat dunia menjadi sorotan bagi dia dan menjadikan diri dia menjadi orang yang sombong. Contohnya, seperti The Beatles, yaitu John Lennon, di mana dia mendapatkan penggemar sehingga dia mengatakan Tuhan saja pun tidak bisa mendapatkan penggemar sebanyak ini. Lalu apa yang terjadi? Seorang penggemarnya menembak dia. Nah, contoh lainnya yaitu penemu kapal Titanic. Seorang desainer yang memang diakui kepiawaiannya dalam menciptakan sebuah kapal. Dia mengatakan laut pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini. Ataupun Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelam. Lalu apa yang terjadi? Nah, jangan gunakan segala keunikan dirimu untuk menyombongkan diri kamu. Tapi tetap rendah hati. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Contohnya, gak usah jauh-jauh. Seperti Tuhan Yesus. Dia mempunyai keunikan diri sendiri. Di mana dia mempunyai passion. Passionnya yaitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Ini yang perlu kamu tekankan. Tuhan Yesus mempunyai passion, yaitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari maut.
Jadi saat ini, apapun keunikan diri kamu, satu, lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, saat hal yang kecil kita lakukan, pasti hal yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Saat ini, saya berharap kamu sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin sebagian bisa menerima ataupun merasa kata-kata saya ini kurang masuk di dalam pikiran kamu. Tapi saya yakin percaya, saat saya melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, saya yakin percaya suatu saat nanti Tuhan akan berikan balasan yang terbaik buat saya. Ini tujuan hidup saya, dan ini tujuan saya membuat video ini. Jadi buat kamu, jika hal ini berguna, kamu bisa membagikannya buat yang lain. Karena tujuan saya untuk kedepannya, saya ingin apa yang keluar dari isi hati saya itu terjadi atas hikmat Tuhan dalam hidup saya. Ini adalah satu proses. Dan ingat, segala sesuatunya butuh proses. Mungkin kamu tidak bisa langsung besar, tapi lakukan hal yang kecil dahulu. Lakukan hal yang sederhana. Seperti yang saya katakan tadi. Apa keunikan diri kamu? Apa yang bisa membuat orang lain senang terhadap apa perbuatan kamu? Lakukanlah itu. Nah, saat ini saya Roni ingin mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Tuhan, karena hikmat-Mu lah aku dapat meluarkan segala apa yang ada dalam pikiranku saat ini. Biarlah Tuhan, diberkatilah mereka, di mana mereka mempunyai passion atau keunikan diri mereka masing-masing. Dan itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dengan kemuliaan-Mu, kami dapat melakukan apa yang di luar dari kemampuan kami. Kami akan percaya Tuhan, janji-Mu tak akan pernah hilang dari hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku buat segala apa yang kami diskusikan hari ini. Biarlah pikiran kami semakin terbuka untuk kedepannya nanti. Berkati Tuhan, apapun segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah bagaimana cara kita bisa menemukan keunikan dalam diri kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.